Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk memahami lebih dalam mengenai salah satu kebijakan penting dalam sektor pendidikan, yaitu kebijakan zonasi sekolah. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah dalam memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak bangsa. Dengan menggunakan model analisis Grindel, kita akan melihat bagaimana kebijakan ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang terlibat, dampak yang dihasilkan, serta tantangan dalam pelaksanaannya. Pertama-tama, kita perlu melihat dampak kebijakan zonasi terhadap berbagai pihak. Kita perlu memahami bahwa kebijakan zonasi ini mempengaruhi banyak pihak, mulai dari sekolah, orang tua, hingga siswa. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan keadilan dan pemerataan akses bagi semua anak tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Salah satu tujuannya adalah menghapus label sekolah favorit dan non-favorit yang selama ini menciptakan ketimpangan. Kita ingin anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang berkualitas di sekolah manapun dan di wilayah manapun mereka berada. Kedua, kita harus mempertimbangkan manfaat dari kebijakan zonasi. Manfaat dari kebijakan zonasi ini adalah pemerataan akses pendidikan. Kebijakan ini bertujuan agar semua anak memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan di sekolah terdekat dari tempat tinggal mereka. Dengan menghilangkan sistem beli bangku, kita berharap dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat dalam penerimaan siswa baru yang mengarah pada ketidakadilan. Selanjutnya, kebijakan zonasi ini juga membawa perubahan signifikan dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Sebelumnya, dalam sistem PPDB lama, orang tua dan siswa memiliki kebebasan yang lebih luas untuk memilih sekolah sesuai dengan preferensi pribadi, baik berdasarkan kualitas sekolah maupun status ekonomi. Kini, dengan zonasi, fokus utama adalah tempat tinggal siswa. Hal ini akan membutuhkan penyesuaian dari berbagai pihak, namun manfaatnya adalah terjaminnya akses kualitas pendidikan yang lebih merata. Dalam penerapan kebijakan ini, peran pembuat kebijakan sangat krusial. Kebijakan zonasi ini dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan didukung oleh Dinas Pendidikan di tingkat daerah. Mereka memegang peran utama dalam mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaannya di lapangan. Peran pemerintah ini sangat dominan, tetapi dukungan dari orang tua, siswa, dan komite sekolah juga sangat krusial untuk kesuksesan program ini. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan siapa-siapa saja pelaksana program kebijakan zonasi ini. Pemerintah melalui Kementerian dan Dinas Pendidikan menjadi pelaksana utama yang mengawasi jalannya kebijakan ini. Sekolah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan di lapangan, sementara orang tua memberikan dukungan dan masukan yang berharga. Siswa sebagai penerima langsung manfaat kebijakan dan diharapkan menjalankan program ini dengan baik. Dan yang terakhir, pelaksanaan kebijakan zonasi membutuhkan sumber daya yang memadai. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan anggaran, fasilitas, serta sumber daya manusia yang kompeten agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Kami menyadari tanpa dukungan yang cukup, tujuan kebijakan ini akan sulit tercapai. Oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, implementasi kebijakan zonasi bukan tanpa tantangan. Namun, kami percaya bahwa dengan kerjasama antara semua pihak, kita dapat mengatasi setiap kendala yang muncul. Mari kita dukung dan kawal bersama implementasi kebijakan zonasi ini. Dengan dukungan dari seluruh pihak, kita optimis bahwa kebijakan zonasi ini akan berhasil dan membawa manfaat besar bagi anak bangsa. Dengan semangat gotong royong, kita wujudkan cita-cita pendidikan yang lebih adil dan merata bagi seluruh anak bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Tuhan memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.